Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Merliana Kacayani dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 121202036. Pada video kali ini saya akan membahas uji yang terakhir dari uji asumsi klasik, yaitu uji heterokedastisitas. Nah, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas. Yang pertama dengan melihat grafik plot, separate dan seresip. Yang kedua dengan uji Park. Yang ketiga uji Glatzer, dan yang terakhir ada uji White. Pada video kali ini saya hanya membahas dua pengujian, yaitu uji Park dan uji Glatzer. Nah, yang pertama uji Park. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heterokedastisitas, begitupun dengan sebaliknya. Yang kedua itu uji Glatzer. Uji Glatzer yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Nah, hasil pengujian keduanya dapat dilihat pada tabel koefisien di kolom signifikan. Di sini ada kriteria hasil pengujiannya. Yang pertama itu, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 atau 5%, maka model regresi tersebut tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Nah, yang kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka model regresi tersebut terjadi gejala heterokedastisitas. Nah, model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Nah, kita langsung ke SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki data sekundernya. Datanya ini sama dengan data minggu lalu. Nah, uji yang akan kita lakukan pertama itu adalah uji Park. Sebelum melakukan pengujian, kita perlu memunculkan nilai residual terlebih dahulu. Nah, untuk memunculkan nilai residualnya itu, kita bisa klik Analyze, kemudian ke Regression, kemudian ke Linear. Nah, variabel keuntungan ini kita masukkan dependen, kemudian variabel aset dan harga saham kita masukkan ke independen. Kemudian kita klik save. Nah, ini kita checklist bagian residual di unstandardized-nya. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, kita balik ke SPSS-nya lagi. Nah, di sini nilai residual satunya udah muncul. Nah, kemudian kita akan memunculkan nilai residual yang kedua dengan cara kita pangkatin nilai residual pertama. Caranya itu dengan klik transform, kemudian ke compute variable. Nah, di sini kita namain dulu target variabelnya itu res underscore 2. Nah, di sini di numeric expression-nya kita isi dengan unstandardized. Ya, ini res 1, kemudian kita klik yang bintang ini, artinya kali, kemudian kita pindahkan nilai unstandardized-nya lagi. Nah, ini sama aja dengan pangkat. Kemudian kita langsung klik OK. Kita balik ke SPSS-nya. Nah, di sini sudah muncul nilai residual yang kedua. Nah, setelah memunculkan nilai residual yang kedua, kita akan melogaritmakan nilai residual yang kedua itu dengan cara klik transform, kemudian compute variable. Nah, target variabelnya ini kita isi dengan ln res underscore 2. Nah, ininya kita delete terlebih dahulu. Nah, kita ke function groupnya, ke all, kemudian kita cari lambang ln. Kita cari lambang ln. Nah, ini kemudian kita pindahkan ke atas. Kemudian kita bisa masukkan res 2 langsung. Nah, setelah udah masukin res 2, kita bisa langsung klik OK. Nah, kita balik lagi ke datanya. Nah, ini sudah muncul nilai ln res 2-nya. Nah, kalau udah muncul nilai residual 1, residual 2, dan ln residual 2, kita bisa langsung melakukan pengujian uji Park-nya. Nah, pengujiannya itu dengan cara klik Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian ke Linear.
variabel keuntungannya ini di dependent kita ganti dengan nilai ln res 2. Nah, setelah sudah ini independennya sama, variabelnya aset dan harga saham. Kemudian kita klik statistik. Nah, ini checklist bagian estimate sama model sheet. Continue, kemudian kita ke plots. Nah, ini kita masukkan spreadsheet ke Y, kemudian z-rate-nya itu ke X. Kita klik continue. Nah, kemudian kita klik save. Nah, di save ini tadi kan kita checklist bagian unstandardized-nya. Kalau kita tetap checklist, kita akan memunculkan nilai residual lagi. Jadi kita harus unchecklist di bagian unstandardized-nya sama unchecklist di bagian paling bawah, yaitu include the covariance matrix. Kemudian kita klik continue. Kemudian sudah semuanya, kita bisa langsung klik OK. Nah, di sini sudah ada outputnya. Kita lihat pada bagian koefisien. Nih, tabel koefisien, kemudian di kolom signifikan. Nah, di sini hasilnya adalah untuk variabel aset hasilnya itu 0,498 dan untuk variabel harga saham itu 0,887. Nah, kedua variabel ini memiliki nilai signifikan yang lebih dari 0,05. Seperti tadi kriterianya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka model regresi atau data ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Nah, jika tidak terjadi gejala heterokedastisitas ini, kita dapat melanjutkan analisis. Tapi kalau misalkan terjadi gejala heterokedastisitas ini, kita harus melakukan penyembuhan terhadap datanya terlebih dahulu. Jadi tidak bisa melanjutkan analisis. Nah, ini untuk hasil uji partnya. Nah, kita lanjut ke uji yang selanjutnya, yaitu uji Glatzer. Nah, saya memasukkan ulang datanya ke SPSS untuk mereset settingan pengujian yang awal tadi, uji pak, supaya tidak terjadi kesalahan pada uji selanjutnya atau error seperti itu. Jadi saya masukkan ulang datanya. Untuk uji Glatzer sendiri, cara awalnya itu hampir sama dengan uji pak. Jadi kita munculin nilai residualnya terlebih dahulu. Untuk memunculkan nilai residualnya, kita klik analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Nah, variabel keuntungan kita masukkan dependent, kemudian variabel aset dan harga saham kita masukkan ke independent. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kita checklist bagian residual unstandardized-nya untuk memunculkan nilai residualnya, kemudian klik continue, kemudian langsung klik OK. Kita balik ke SPSS-nya. Di sini sudah muncul nilai residual satunya. Nah, kemudian kita akan mengabsolut nilai residual satunya dengan cara klik transform ke compute variable. Kemudian di target variable ini kita isi dengan ABS underscore res 1. Nah, tadi kan untuk uji pak itu ln itu logaritma. Nah, untuk uji Glatzer ini ABS yaitu absolute. Nah, setelah mengetik di target variabelnya, kita ke function group, ke all. Nah, di sini kita cari menu ABS. Nah, kita masukkan ke atas. Nah, kemudian kita masukkan ya unstandardized residual pertamanya ke dalam kurung ABS-nya. Kemudian setelah seperti ini, kita bisa langsung klik OK. Nah, kita balik ke SPSS datanya tadi. Nah, untuk uji Glatzer ini hanya memunculkan nilai residual dan mengabsolut nilai residualnya. Nah, setelah sudah, kita bisa langsung melakukan pengujiannya dengan klik analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Nah, seperti uji pak tadi, di dependent ini variabel keuntungannya kita ganti dengan variabel ABS underscore residual satunya untuk di dependentnya. Nah, untuk independent juga sama. Nah, kita langsung klik statistik. Di sini kita checklist bagian estimates dan model fit sudah benar. Kemudian kita klik continue, lanjut ke plots. Nah, di sini z-rate kita masukkan ke X, kemudian spreadsheet-nya kita masukkan ke Y. Setelah sudah, kita bisa langsung klik continue. Nah, kita masuk ke save.
Nah, di save ini sama, kita checklist bagian unstandardized-nya supaya nilai residualnya tidak muncul, kemudian di include, di unchecklist juga. Kemudian kita klik continue, kemudian setelah semuanya di setting, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Kita lihat pada tabel koefisien di sini di kolom signifikan. Nah, untuk variabel aset nilai signifikannya itu 0,491 dan untuk harga saham nilai signifikannya itu 0,880. Nah, kedua variabel ini memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 atau 5%, yang artinya kedua variabel ini atau data ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas karena memiliki nilai signifikan yang lebih dari 0,05. Nah, jika tidak terjadi gejala heterokedastisitas, berarti kita bisa melanjutkan analisisnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.